Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan sedikit membahas tentang lalat buah. Lalat buah ini adalah serangga yang menghisap pada fase stadia masih larva atau masih dalam bentuk belatung ya, ulat itu. Nanti dia akan masuk ke dalam buah dan kemudian merusak buahnya dari dalam. Nah, pada tanaman-tanaman yang terserang lalat buah seperti pada tanaman jambu, beberapa jenis jambu terutama ya, ada seperti jambu batu, terus jambu kristal, kemudian jambu air. Itu termasuk buah-buahan yang dihinggapi lalat buah, kemudian diletakkan telurnya di kulit buahnya, kemudian telur itu menetas dan masuk ke dalam jaringan bakal buahnya. Kemudian dari larvanya itu akan merusak dari dalam sampai buahnya itu menjadi busuk atau rontok. Nah, di sini ada beberapa ciri ya yang lalat buahnya. Yang bunga sudah terkena lalat buah, itu ada cirinya. Biasanya itu ada titik hitam di bagian buahnya. Nah, ini contohnya bunga yang sudah terkena lalat buah. Di sini nih, di bagian sini nih ada titik hitam. Nah, ini contohnya yang sudah terkena serangan lalat buah. Nah, yang di sini titik hitam ini adalah telur yang tadi diterangkan di sini sudah menetas dan masuk ke dalam jaringan ini. Tapi karena di buahnya masih pentil atau masih baru mekar dari bunganya, dia masih dapat bertahan. Kalau tidak dapat bertahan, itu akan rontok. Nah, ini kebetulan bunganya masih bisa bertahan di sini, tidak rontok. Tapi ini nanti jika dia menjadi besar dan lalat buah larvanya masih ada di dalam, belatungnya masih ada di dalam, nanti ini akan rusak. Tapi kalau tidak, belatungnya udah pergi atau dia udah pindah, udah mati, ini nanti akan menjadi besar, tapi dia kerusakannya hanya titik ini aja dan bagian dalam dari buahnya. Itu untuk lalat buah. Lalat buah itu banyak jenisnya karena dia dapat menyerang berbagai macam tanaman. Contohnya seperti jambu tadi saya sebutkan, beberapa jenis jambu seperti jambu air, jambu cincalo, jambu batu bahkan itu juga kena. Kemudian ada belimbing, ada jeruk, karena ini lalat buah itu sifatnya polifag, bisa memiliki banyak makanan. Inang dia untuk berkembang biak itu sangat banyak. Berbagai macam jenis buah yang tadi saya sebutkan juga menjadi tempat dia meletakkan telur dan menyebabkan dia bertambah dan membesar di dalam buahnya. Oke. Di sini terdapat contoh bunga yang rontok atau bunga yang sudah jatuh ke tanah yang terkena lalat buah ini. Cirinya ini, ciri khas banget itu. Ada titik hitamnya. Nah, itu titik hitam. Titik hitam inilah dimana lalat buah itu meletakkan telurnya, kemudian telur itu masuk ke dalam jaringan buahnya. Nah, tuh di sini juga ada. Nah, ini udah jatuh nih, rontok ini. Nah, sebaiknya buah-buah yang seperti ini nih, yang rontok-rontok seperti ini dibuang atau dikumpulkan jadi satu kemudian dimusnahkan. Nah, jika buah-buah ini dibiarkan, nanti dia akan membusuk dan akan menghasilkan lalat buah baru. Itu kalau buah yang udah besar. Tapi kalau buah yang seperti ini biasanya tidak ada larvanya di dalam sini karena cadangan makanannya nggak ada ya, larvanya juga akan
mati. Ini coba kita buka, di sini ada larvanya kan. Kita akan coba buka buah ini ya. Kita akan coba membelah buah ini. Nah tuh, lihat itu ada bagian yang hitam. Nah disinilah larva itu berkembang. Nah tuh masih ada larvanya itu. Nah, larvanya masih ada di sini ternyata. Nah tuh, nah larva-larva ini nanti akan berkembang menjadi lalat buah yang dewasa. Ini kita lihat. Nah ini larva yang tadi jatuh. Nah ini larvanya, dia akan berkembang menjadi imago atau serangga dewasa yang nanti juga akan mereinfeksi tanaman baru atau buah baru ya, sehingga ini akan berputar terus seperti itu siklusnya. Nah caranya yang paling mudah apa? Kita kumpulkan tadi bunga-bunga yang seperti ini, kayak yang busuk-busuk seperti ini kita kumpulkan, kemudian kita eradikasi. Eradikasi seperti apa? Bisa dengan cara kita masukkan ke dalam plastik, kemudian kita isi air sampai penuh dan kita ikat sampai buahnya busuk dan dipastikan lalat buahnya mati di dalamnya. Nah diikat itu tujuannya agar lalat buah itu tidak keluar atau larvanya itu tidak keluar dari bijinya, dari buahnya, bukan dari biji ya, dari buahnya, dan mati bersama pembusukan dari buah itu sendiri. Itu paling nggak butuh waktu 3-4 hari, paling cepat 3 hari, paling lambat ya mungkin 5-6 hari bisa mati dan busuk bersama buahnya. Itu untuk pengendalian eradikasi. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu dengan menggunakan atraktan. Atraktan di sini adalah sebuah senyawa yang dapat menarik lalat buah dewasa ya. Lalat buah dewasa yang mana nanti dia akan bertelur dan menyelesaikan siklus hidupnya setelah bertelur. Kemudian atraktan ini fungsinya agar lalat itu tidak meletakkan telurnya di buah yang bakal matang. Nah, atraktan ini adalah senyawa yang menarik bagi serangga berupa lalat buah. Nah, diletakkan atraktannya itu di mana? Jangan di dalam kebun, kalau bisa di luar kebun ya. Atraktan itu merupakan senyawa metyl eugenol atau minyak atsiri dari cengkeh ya kalau nggak salah ingat saya. Itu memang mahal harganya. Minyak atsiri sendiri udah mahal, apalagi minyak cengkeh itu juga mahal juga, karena harga cengkehnya sendiri udah mahal. Nah buah-buah yang seperti ini nih itu bisa dihindari nantinya jika lalat buah itu kita tarik keluar dari kebun, menaruhnya di batas pekarangan atau batas-batas kebun yang ada tanaman-tanaman budidaya kita untuk menghindari dari serangan lalat buah. Ini untuk pengendalian menggunakan atraktan ya. Kalau menggunakan insektisida ya jelas banyak insektisida yang bisa digunakan, tapi paling aman sih kita menggunakan bahan-bahan seperti itu, bahan atraktan. Dan satunya cara mekanis seperti tadi, kita kumpulkan buah-buahan yang sudah terinfeksi, kemudian kita bakar atau kita bungkus dengan menggunakan plastik yang rapat sampai membusuk di dalamnya, dan diusahakan tidak ada serangga yang keluar dari bungkusan plastik tersebut ya selama 4-5 hari. Syukur-syukur bisa lebih. Nah nanti kalau udah busuk seperti itu bisa dibakar atau bisa kita benamkan ke dalam tanah, kita kubur sehingga serangganya mati, kita pastikan mati. Oke, itu mungkin sedikit share informasi tentang pengendalian lalat buah pada tanaman jambu atau tanaman lainnya. Itu prinsipnya sama ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.